Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Fitri Melani di dengerin podcast tapi sekarang yang versi video. Ya, setelah kemarin kita bahas senam PTN gitu ya, tentang yang lolos dan yang gak lolos, baiknya harus seperti apa, cara menerima hasil yang didapat seperti apa, enaknya gimana biar bisa komunikasinya tuh antara yang keterima dan yang gak keterima, dan orang luar yang terkait di dalamnya itu bisa tetap nyaman gitu. Sekarang kita bakal bahas SBMPTN-nya. Nah, si SBMPTN ini semenjak aku lulus SMA udah banyak perubahan. Beberapa aja, karena aku juga lulus belum lama. Di antara perubahannya yaitu adalah perubahan namanya yang sekarang lebih dikenal dengan UTBK. Sebenarnya intinya sama aja sih menurutku. Jadi si SBM dan si UTBK ini memberikan kesempatan buat adik-adik yang baru lulus SMA untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur tes tulis seperti itu. Walaupun ada kayak sistem penskoran yang berbeda, tapi ya intinya sama aja lah, sama-sama menantang. Nah, banyak yang bilang masuk lewat jalur ini tuh spesial karena karena menantangnya tadi sih, jadi mereka kelihatan keren gitu. Menurutku sih ya bener, menantang, keren, ya lulus ya berarti keren gitu. Termasuk si senam PTN juga, kalian tetap keren kok. Jadi sekali lagi nggak boleh ya banding-bandingin antara senam PTN, SBMPTN, Mandiri, dan lain-lainnya. Karena masing-masing itu punya struggle masing-masing gitu. Di video ini aku lebih mau bahas ke tips-tips menjelang SBMPTN sih, baik yang jauh maupun yang dekat. Untuk yang jauh, maksudnya jauh nih misalkan kalian kelas 2 atau masih kelas 1 tapi kalian udah kepikiran tentang SBMPTN, tentang UTBK ini, salah satu pesan dari temenku yang dulu easy peasy, gimana ya, easy peasy dia lulus SBM karena seangkatan tuh pada percaya kalau dia itu masternya SBM. Rahasianya dia adalah dia belajar sejak dia awal masuk SMA. Artinya sejak awal dia tahu kalau dia akan menghadapi si UTBK ini. Dalam artian dia akan tahu ini, dia ya mempersiapkan lah, dia suatu hari berkemungkinan untuk menghadapi si UTBK ini. Dia itu alasannya siap-siap UTBK, siap-siap SBM adalah karena dia pengen ngambil universitas atau jurusan di suatu universitas di mana di jurusan itu nggak ada alumni SMA aku yang masuk gitu. Belum ada alumni SMA aku yang masuk, jadi dia kayaknya kemungkinan besar SBM nih gitu. Jadi dia belajar SBM sejak dini. Dan kata temenku sih emang benar, buat temen-temenku yang baru belajar pas kelas 3 itu mereka ngerasa SBM tuh soalnya tuh di luar nalar gitulah katanya. Ya gimana ya, namanya juga ujian untuk menghadapi sesuatu yang emang di luar nalar juga, yaitu kuliah. Kuliah itu susah loh, maksudnya kayak kuliah itu bukan hal yang mudah. Kuliah itu mudah tapi susah gitu loh, susah-susah gampang, dalam artian sebenarnya ya bisa dilakukan, bukan hal yang gak manusiawi juga, tapi emang ya namanya kita belajar ya, mana ada sih belajar yang gampang, yang kayak segampang itu ya nggak ada. Tapi misalkan kalian baru belajar pas kelas 3, kalian juga nggak usah berkecil hati, karena dengan kegigihan kalian pasti bisa kok. Karena penilaiannya juga bukan yang harus dapat 100 gitu, enggak kan, tapi itu emang tentang passing grade dan lain sebagainya, kalian pasti paham. Jadi tetap belajar aja, sesuaikan sama kemampuan kalian, lihat jurusan yang kalian mau, dan itu sesuaikan. Jadi pantaskan diri kalian itu untuk masuk ke jurusan itu. Nah, kalau udah deket kan, sekarang udah hamin berapa hari nih kita mau ujian UTBK. Tips yang paling utama yang harus kalian ingat adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu tentang jiwa dan raga ya. Jadi
nggak bisa cuma jiwa kalian sehat tapi kalian terus sakit, panas, demam, atau batuk, pilek, dan lain sebagainya di hari H, itu juga nggak enak. Atau sebaliknya juga nggak enak, misalkan kalian sehat, bugar nih, tapi kalian stres terus, kayak ngerasa nggak enak lah, moodnya jelek terus, itu juga nggak akan membantu kita untuk ngerjain soal dengan baik. Untuk refreshing, masing-masing orang pasti punya cara masing-masing. Misalnya aku nggak bisa kalau misalkan hamin satu ujian disuruh lepas buku, jangan pegang buku lagi, pokoknya kamu nggak boleh pegang buku, itu aku malah stres. Aku kayak makin apa sih namanya, insecure gitu loh sama proses ujianku besoknya. Aku harus tetap pegang buku, aku harus tetap belajar, tapi dalam porsi yang normal gitu. Kalau misalkan sebelumnya aku sangat kekeh, gigih gitu ya, mengejar deadline belajar, maka di dekat-dekat hari ujian itu aku mulai menyantaikan diri. Makanya aku suka belajar dikit-dikit. Kalian juga gitu. Kalau misalkan kalian tetap pengen pegang buku, ya pastikan tidur kalian cukup, makan kalian cukup, jangan melakukan hal-hal yang bikin kalian sakit. Hal-hal yang bikin kalian sakit ya mungkin nggak jaga makanan, nggak jaga pola tidur, dan nggak jaga kebiasaan. 3 ini harus benar-benar kalian jaga. Jadi ingat-ingat kalau UTBK atau SBMPTN ini adalah hari yang penting bagi kalian. Tunjukkan kalau kalian seingin itu untuk berkuliah, pantaskan diri kalian untuk masuk ke jurusan yang kalian inginkan di universitas yang kalian dambakan, dan tetap pede. Jangan lupa berserah diri ke Tuhan, ke Allah, karena hasilnya, apapun hasilnya nanti, itu pasti yang terbaik buat kalian. Jadi jangan stres, sekali lagi jangan stres kalau misalkan pengumumannya itu nggak sesuai sama pilihan kalian. Sebagai mahasiswa yang udah lama gitu ya, udah tua, aku berharap banget adik-adik bisa lebih optimal lagi masa kuliahnya, lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa diikuti. Pokoknya seefektif mungkin lah, sehingga waktu 4 tahun itu benar-benar maksimal hasilnya. Jadi tetap ikutin channel ini terus, insya Allah aku akan sharing-sharing masalah kuliah dan juga masalah lainnya yang pengen aku bahas sih sebenarnya. Dan dengan kapasitasku, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau SBMPTN. Semoga omongan aku hari ini bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya aja. Kalau misalkan ada yang nggak cocok, ya udah jangan dipakai. Kita ketemu lagi di nggak tahu kapan, karena ternyata mahasiswa tua tuh lumayan ya tugasnya, dan lumayan mager juga, jadi agak susah bikin video nih. Makasih udah nonton sampai akhir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.